Bab 1566 Ubah sikap. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Chu Feng berusaha berjuang bebas. Pahlawan muda, jika kamu menolak untuk membantu kami, maka aku tidak akan melepaskannya. Apakah kamu benar-benar tidak punya hati untuk melindungi orang-orang dari hubungan seks yang lebih adil? Apakah kamu benar-benar tega melihatku dan saudara perempuanku mati di lautan luas ini? Nangong Baihe meraih paha Chu Feng lebih erat. Seolah-olah dia berencana untuk diseret olehnya. Persetan, kamu adalah anak muda yang agung dari klan Kekaisaran Nangong, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki prinsip moral? Pada saat ini, Chu Feng akhirnya percaya bahwa apa yang terjadi di depannya bukanlah ilusi. Sebaliknya, rindu muda ke-6 klan Kekaisaran Nangong benar-benar berlutut di depannya, meraih pahanya dan memohon padanya untuk membantu mereka tanpa malu-malu. Aku hanya akan bertanya apakah kamu akan membantu kami atau tidak. Jika kamu menolak untuk membantu kami, aku akan bunuh diri sekarang. Lagi pula, di tempat berbahaya ini, tidak mungkin bagi aku dan istri aku untuk bertahan dengan kemampuan yang kami miliki. Daripada dimakan oleh monster laut itu, aku lebih baik bunuh diri. Petik 2. Namun, yakinlah, sebelum aku mati, aku akan meninggalkan sinyal di belakang untuk klan aku untuk memberitahu mereka bahwa kaulah yang membunuhku dan sisku. Klan Imperial Nangong aku tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Nangong Baihe. Kamu benar-benar mengancamku dengan kematianmu? Chu Feng bahkan lebih terdiam. Nangong Baihe ini telah benar-benar menggulingkan cara Chu Feng memikirkannya melalui tindakannya. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa Nangong Baihe dalam kesannya benar-benar keliru. Sebaliknya, tampaknya inilah Nangong Baihe yang sebenarnya. Dia tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki prinsip moral, dan bahkan akan menggunakan segala cara yang dia miliki untuk mencapai tujuannya. Kakak, tolong, bantu kami. Aku benar-benar ingin pergi ke Pulau Abadi. Aku ingin bertemu dengan Immortal Refinement Immortal itu. Nangong Moli juga berjalan. Cukup. Aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Namun, aku harus memberitahu kalian berdua terlebih dahulu. Jalan di depan dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Aku tidak dapat menjamin bahwa kami akan dapat mencapai Pulau Abadi. Jadi, jangan terlalu berharap, kata Chu Feng. Yakinlah, selama kami bisa bertemu dengan orang-orang Nangong Imperial Clan kami akan segera meninggalkan kamu. Sebelum kami berpisah, kami juga akan membalas kamu dengan tepat. Aku, Nangong Baihe, adalah orang yang akan selalu menghormati kata-kata aku. Petik 2. Baiklah, sudah diputuskan. Ayo pergi. Petik 2. Nangong Baihe tiba-tiba berdiri dan mulai merapikan pakaiannya dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Kemudian, membawa Nangong Moli bersamanya, dia melanjutkan untuk berjalan di depan. Penampilannya seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Dia sealami mungkin. Pada saat ini, Chu Feng merasa kagum untuk Nangong Baihe ini dari lubuk hatinya. Pada saat ini, dia telah menemukan apa yang dimaksud dengan dapat membungkuk dan tunduk atau dapat berdiri tegak. 1. Namun, satu hal tidak bisa dipungkiri. Itu, setelah Chu Feng sepenuhnya menunjukkan kemampuannya, sikap Nangong Baihe terhadapnya telah benar-benar berubah. Adapun Chu Feng, dia adalah seseorang yang bisa membujuk tetapi tidak paksaan. Setelah sikap Nangong Baihe terhadapnya menjadi sangat ramah, Chu Feng juga tidak lagi sekeras dan dingin terhadapnya. Ketika dia meminta namanya lagi, Chu Feng akhirnya menceritakan namanya. Hanya, dia masih tidak menyebutkan bahwa dia adalah murid Gunung Qianwood. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa Chu Feng akhirnya memberitahu Nangong Baihe nama aslinya. Itu karena dia tidak mampu menanggung Nangong Baihe menyapanya sebagai pahlawan muda. Namun, hal yang layak disebutkan adalah bahwa setelah mengenalnya, Chu Feng menemukan bahwa karakter Nangong Baihe cukup bagus. Setidaknya, setelah mengenalnya, dia tidak lagi memiliki sikap arogan seperti itu. Setelah kesombongannya hilang, sepertinya Nangong Baihe mengungkapkan karakter aslinya, seorang gadis muda yang suka berbicara, suka tertawa dan suka bercanda. Perjalanan bersama dengannya cukup menyenangkan. Seseorang datang, tiba-tiba, tatapan Chu Feng tertuju ke depan. Tatapannya menjadi serius. Nangong Baihe buru-buru mendorong Nangong Moli di belakangnya. Dia bahkan mengambil pedangnya yang melengkung. Di tempat seperti ini, bahkan jika seseorang bertemu orang lain, itu tidak berarti bahwa seseorang akan bertemu orang-orang baik. Apapun dan siapapun bisa menjadi musuh mereka. Benar saja, tidak lama setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, sekelompok orang muncul di depan garis pandang mereka. Itu adalah sekelompok pria tua yang sudah lanjut usia. Ada total 23 orang. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Jadi, mereka harus dari kekuatan yang sama. Kultivasi mereka semua tidak lemah. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 1 kaisar setengah marsial. Adapun orang terkuat di antara mereka, ia adalah kaisar marsial setengah peringkat 3. Namun, situasi mereka saat ini tidak terlalu baik. Sementara peringkat 3 kaisar setengah bela diri itu tampak baik-baik saja, peringkat 2 kaisar setengah bela diri tampak dalam kesehatan yang buruk. Aura mereka juga lemah. Adapun peringkat 1 kaisar setengah bela diri, mereka tampak seolah-olah mereka telah menerima cedera serius dan sangat lemah. Mereka semua didukung oleh pangkat 2 Half Martial Emperor. Lansia, apakah kamu semua mengalami masalah? Chu Feng berjalan ke arah mereka dan bertanya. Dia merasa bahwa kelompok orang tua ini bukan ancaman bagi mereka. Pemimpin kelompok, yang menempati peringkat 3 Half Martial Emperor, bertanya. Teman-teman kecil,
Kalian semua baru saja menginjakkan kaki ke laut ini dari pantai emas, kan? Iya, itu benar, jawab Chu Feng. Teman-teman kecil, perhatikan saran aku dan kembali. Karena kalian semua belum masuk terlalu dalam, kamu masih bisa kembali sekarang, desak lelaki tua itu. Orang tua, apa maksudmu dengan itu? Kami telah melakukan perjalanan jauh dan hanya berhasil sampai di sini setelah menabrak badai dengan susah payah. Namun, kamu ingin kami kembali? Nangong Baihe marah. Sikap arogan rindu mudanya diaktifkan kembali. Pria tua itu mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Namun, dia jelas tahu bahwa Nangong Baihe dan Nangong Moli adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Jadi, dia tidak membantahnya dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia terus berkata kepada Chu Feng, anak muda, kami adalah tetua dari Sekte Raja Laut. Kami memasuki laut ini 5 hari yang lalu. Ketika kami datang, kami memiliki total 138 orang. Namun, saat ini, hanya 23 yang tersisa. Petik 2. Kami tidak dapat menginjakkan kaki di Pulau Immortal. Faktanya, tidak mungkin bagi kita untuk menginjakkan kaki di Pulau Abadi. Laut ini baru dibuka selama 10 hari terakhir. Namun, dalam periode waktu itu, banyak orang telah meninggal. Petik 2. Wilayah laut tempat kamu semua berada sekarang dapat dikatakan relatif aman. Selain menghadapi monster laut sesekali yang dibentuk oleh formasi roh, kamu tidak akan menghadapi banyak bahaya. Petik 2. Namun, jika kamu ingin terus maju, cuaca akan mulai berubah. Di tempat itu, setiap langkah akan sangat sulit. Bahkan jika kamu tidak bertemu monster laut, berjalan saja akan menghabiskan semua kekuatan fisik kamu. Petik 2. Sejujurnya, akan sangat sulit bagi kamu semua untuk melanjutkan budidaya kamu, saran pria tua itu dengan ramah. Orang tua, jangan meremehkan orang lain. Sementara dia mungkin tampak menjadi peringkat 8 Martial King, dia sebenarnya adalah peringkat 1 Kaisar setengah Martial, dan bahkan mungkin berkali-kali lebih kuat darimu. Petik 2. Nangong Baihe berkata sambil menunjuk ke Chu Feng. Ketika Chu Feng membunuh kelompok monster laut itu, dia telah menggunakan kekuatan kilatnya. Dengan demikian, Nangong Baihe tahu betapa kuatnya dia sebenarnya. Tampaknya teman kecil itu adalah seorang ahli tersembunyi dan telah menyembunyikan kultivasinya. Namun, bahkan dengan itu menjadi masalah, masih akan sangat sulit untuk mencapai Pulau Abadi. Jika kamu semua benar-benar berencana untuk pergi, aku dapat memberikan kamu semua saran. Petik 2. Orang tua itu menunjuk ke depan dan berkata, jika kamu terus mengikuti arah ini, akan ada sebuah pulau. Cuaca di pulau tidak berubah. Selain itu, ada barang dan pengisian ulang di sana. Selain itu, ada peta di pulau. Peta itu akan memberikan panduan bagaimana menuju ke Pulau Abadi. Petik 2. Terima kasih, senior, atas saran kamu, Chu Feng menyatakan terima kasih. Jika kata-kata yang diucapkan oleh pria tua ini benar, maka kata-kata itu akan sangat membantu mereka. Namun, aku masih harus memberitahu kalian semua bahwa yang terbaik adalah menyerah. Tidak perlu untuk bermain-main dengan hidup kamu, semua demi memenuhi persen senjata abadi dan mendapatkan senjata darinya. Itu karena, bahkan jika kamu tiba di Pulau Damai yang aku sebutkan, itu hanya akan menjadi permulaan. Jalan lebih jauh ke bawah akan lebih sulit lagi, lelaki tua itu terus mendesaknya. Yakinlah, Bung, langit membantu yang layak, mungkin saja kita bisa melewatinya. Kita tidak hanya akan mencapai pulau itu, kita bahkan mungkin mencapai Pulau Abadi, kata Nangong Baihe dengan ekspresi percaya diri. Kalau begitu, semoga sukses. Setelah lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berbicara lagi dan mulai mengarahkan bawahannya ke arah Pantai Emas. Bab 1567 Kungwang Brothers. Chu Feng, Nangong Baihe dan Nangong Moli melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu banyak monster laut dalam perjalanan mereka. Namun, tampaknya tidak ada monster laut di bawah peringkat 5 Half Martial Emperor yang dapat menyusahkan Chu Feng. Namun, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, setelah mereka terus maju, aspek yang paling sulit bukanlah monster laut. Sebaliknya, itu cuacanya. Angin kencang menghalangi pandangan mereka. Hujan deras begitu deras sehingga tampak seperti pilar yang kokoh. Yang paling penting, yang terkandung dalam badai angin dan hujan yang dahsyat adalah kekuatan yang sangat kuat yang mampu menyerang tubuh seseorang. Bagaimana ini bisa dikatakan angin dan hujan? Itu hanya formasi pembantaian. Mereka yang di bawah Half Martial Emperor tidak akan bisa menahan angin dan hujan. Bahkan untuk setengah ahli tingkat kaisar bela diri, mereka tidak akan bisa menolaknya untuk waktu yang lama. Untuk seseorang seperti Nangong Moli, bahkan tidak ada yang perlu menyebutkan betapa sulitnya itu. Untungnya, Chu Feng memiliki teknik roh dunia yang sangat kuat. Menggunakan pertahanan absolut dari pembentukan roh dunianya, Chu Feng telah membiarkan Nangong Moli dan Nangong Baihe tidak merasakan tekanan apapun. Namun, ini datang dengan harga yang sangat mahal untuk Chu Feng. Menggunakan formasi roh di tempat seperti itu untuk jangka waktu yang lama adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan. Untungnya, Chu Feng memiliki teknik roh dunia yang luar biasa. Lain, dia benar-benar tidak akan bisa menahan badai. Pada saat ini, badai angin dan hujan masih sekeras sebelumnya. Suara ombak laut dan angin menderu seperti lolongan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar mereka, orang akan merasa takut pada tulang. Chu Feng dan yang lainnya berjalan di atas lautan seperti itu. Sebuah penghalang pembentukan roh emas menutupi mereka. Penghalang pembentukan roh ini memungkinkan mereka bertiga untuk tidak dihujani atau diterbangkan oleh angin.
Namun, tekanan itu masih menyebabkan Chu Feng merasa sangat kesulitan dalam mengambil setiap langkah. Kakak, haruskah kita istirahat sebentar? Tidak apa-apa bagi kita untuk terus maju setelah beristirahat sebentar. Meskipun Nangong Molly merasa sangat santai saat ini, dia juga merasa sangat sedih melihat penampilan Chu Feng yang berat. Chu Feng, apa yang dikatakan sisiku benar. Mari kita istirahat, bahkan Nangong Baihe tergerak. Dalam perjalanan mereka di sini, jika bukan karena Chu Feng, bahkan jika dia dan adik perempuannya belum dimakan oleh monster laut, mereka masih akan terbunuh oleh cuaca seperti ini. Alasan mengapa mereka bisa merasa sangat nyaman dan aman adalah karena Chu Feng telah memutuskan untuk menanggung semua kesulitan, semua bencana, sendirian. Jadi, terlepas dari seberapa dingin Nangong Baihe mungkin, dia masih akan sangat tersentuh secara emosional oleh Chu Feng. Bagaimanapun juga, dia bukan orang yang berhati dingin. Tidak apa-apa, pulau itu ada di depan. Mari kita beristirahat dengan baik setelah kita mencapai pulau, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sangat, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Mata Nangong Baihe bersinar dengan cahaya. Dia telah menggunakan teknik khusus, namun, meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, dia tidak dapat melihat apapun. Dalam cuaca yang begitu kejam, jangkauan garis pandangnya hanya beberapa puluh meter. Percayalah, ini tepat di depan, kata Chu Feng percaya diri. Benar saja, itu seperti yang dikatakan Chu Feng. Setelah mereka melakukan perjalanan 1000 meter lagi, sebuah pulau benar-benar muncul. Setelah mereka menjejakkan kaki ke pulau, tidak hanya angin menderu dan hujan lebat berhenti, bahkan langit pun menjadi cerah. Dengan langit biru dan awan putih, itu benar-benar pemandangan yang indah. Bahkan, orang bahkan bisa mendengar suara burung dan mencium aroma bunga-bunga di pulau. Namun, ketika mereka melihat ke belakang, hujan deras menutupi seluruh laut. Dapat dikatakan bahwa selain wilayah kecil yang terkandung di dalam pulau, sisa lautan masih dipenuhi dengan cuaca yang sangat menakutkan dan keji. Wow, ini sangat ajaib. Meskipun Nangong Molly sudah berusia 12 tahun, dia memiliki temperamen seorang anak. Setelah akhirnya menjauh dari cuaca buruk itu, ia segera mulai melepaskan kegembiraannya. Penampilannya benar-benar menggemaskan. Pada saat ini, Nangong Baihe yang lebih perhatian. Dengan ekspresi gugup, dia melihat ke Chu Feng dan bertanya, Chu Feng, kamu baik-baik saja? Yakinlah, aku baik-baik saja, Chu Feng tersenyum ringan. Dia tidak berbohong. Meskipun dia dipenuhi keringat, kekuatan rohnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dengan demikian, dia benar-benar tidak terhalang terlalu banyak. Hanya saja, kesehatannya agak lemah. Sangat, kamu tidak boleh mencoba untuk bertahan jika kamu tidak bisa. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada kamu, wanita ini di sini dan istri aku akan kurang beruntung. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar tampak baik-baik saja, Nangong Baihe segera menampilkan perilaku rindu muda yang arogan. Kita tidak pernah berharap bahwa bahkan orang-orang dari Kekaisaran Nangong akan tiba. Selamat datang, selamat datang. Tepat pada saat ini, suara-suara terdengar dari pusat pulau. Memalingkan kepala ke arah suara itu, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa sebenarnya ada orang di pulau itu. Mereka adalah 3 pria, 2 wanita dan seorang pria tua. Budidaya 3 pria dan 2 wanita benar-benar tidak terlalu kuat. Mereka semua adalah raja bela diri. Yang terkuat di antara mereka hanya setara dengan Chu Feng, peringkat 8 Martial King. Yang terlemah bahkan lebih lemah dari Nangong Molly, peringkat 5 Martial King. Kemungkinan hanya karena lelaki tua itulah mereka bisa mencapai tempat ini. Orang tua itu memiliki budidaya kaisar setengah bela diri peringkat 3. Selain itu, dilihat dari pakaian mereka, mereka semua seharusnya berasal dari kekuatan yang sama. Baru setelah itu Chu Feng mengetahui bahwa, seperti yang diharapkan, mereka berasal dari kekuatan yang sama. Untungnya, mereka tidak berpisah dalam badai. Itu sebabnya mereka semua berhasil tiba di sini. Mereka bisa dianggap sangat beruntung. Setelah mencapai pulau, Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, maaf, apakah kamu semua satu-satunya orang di pulau ini? Tidak, banyak orang datang berturut-turut, namun, sebagian besar dari mereka telah pergi. Selain kami tuan dan murid, hanya ada 2 orang di pulau ini. Petik 2. Namun, kedua orang itu sangat ganas. Yang terbaik adalah kamu semua tidak memprovokasi mereka. Mereka tidak menyukai orang asing, dan kami diusir oleh mereka, kata lelaki tua itu sambil menunjuk sebuah istana di pulau. Diusir, apa maksudmu? Tanya Nangong Baihe. Ada peta di istana. Selain itu, ini berisi tempat bagi seseorang untuk beristirahat, serta banyak makanan lezat. Namun, kedua pria itu secara paksa merebut tempat itu untuk mereka sendiri, dan menolak kami untuk masuk, kata lelaki tua itu. Sungguh tidak masuk akal, aku ingin melihat siapa yang berani bertindak sombong ini. Nangong Baihe berdiri dan mulai berjalan menuju istana. Chu Feng dan Nangong Molly juga mengikuti di belakangnya. Setelah mereka tiba di aula istana dan membuka pintu masuk, sebuah aroma lezat langsung mengenai wajah mereka. Itu bau barbeque. Ada 2 kaki domba panjang yang sedang dipanggang di atas formasi roh api di tengah-tengah aula istana. Duduk di kedua sisi formasi api adalah 2 pria paruh baya. Salah satunya adalah pria kekar yang kuat dengan tatapan tak menyenangkan. Yang lainnya adalah seorang pria berambut putih tipis dan lemah dengan tatapan jahat. Aura yang dipancarkan oleh kedua orang ini adalah orang-orang dari peringkat 3 kaisar setengah bela diri. Meskipun salah satu dari mereka besar dan yang lain kurus, mereka mirip satu sama lain. Kemungkinan besar, mereka berdua bersaudara.
Namun, kedua wajah dan tubuh mereka ditutupi dengan bekas luka. Dari pandangan sekilas, mereka tampak sangat ganas, dan tidak terlihat seperti orang baik. Kakak perempuan, kedua orang itu terlihat sangat menakutkan. Nangong Molly takut dengan penampilan mereka dan segera memeluk Nangong Baihe. Yoh, ini sebenarnya adalah dua Mrs. muda dari klan Nangong. Benar-benar memaafkan kami untuk tidak keluar untuk menyambut kalian berdua. Ketika mereka melihat Nangong Baihe dan Nangong Molly, dua pria paruh baya itu agak terkejut. Mereka dengan hati-hati memeriksa lingkungan mereka, dan hanya berdiri setelah mereka menemukan bahwa hanya Chu Feng, Nangong Baihe dan Nangong Molly yang datang. Kemudian, dengan senyum sopan di wajah mereka berjalan mendekat. Aku Lei Bukun, aku Lei Buguang. Semua orang menyebut kami saudara sebagai Kungwang Brothers. Bisakah kita tahu bagaimana kita harus mengatasi dua Mrs. muda itu? Petik 2. Kamu tidak harus tahu nama kami. Aku hanya ingin bertanya kepada kalian berdua apakah kalian berdua yang mengusir orang-orang itu, kata Nangong Baihe sambil menunjuk orang-orang di luar. Ya ampun, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kami bukan tipe orang seperti itu. Kedua pria setengah baya ini tampaknya takut pada orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Mereka tidak mengakui perbuatan jahat mereka. Namun, ketika mereka menanggapi Nangong Baihe, mereka tampaknya memiliki sedikit perasaan bersalah. Chu Feng memperhatikan bahwa mereka berdua memiliki tangan di kosmos saks mereka. Itu adalah gerakan seseorang yang mencoba mengambil senjata mereka. Bab 1568 orang yang seharusnya tidak dibicarakan. Itu bagus kalau begitu, Nangong Baihe tidak repot-repot untuk menyelidiki masalah ini. Namun, meskipun dia tidak menyelidikinya, dia juga tidak mencoba untuk memasukkan orang tua dan murid-muridnya keluar. Sebaliknya, dia meraih tangan Nangong Molly dan berjalan ke istana. Kemungkinan besar, dia juga tahu bahwa kedua pria ini sebenarnya sangat sulit dihadapi. Meskipun mereka bertindak sangat rendah hati saat ini, itu bukan karena mereka takut padanya. Sebaliknya, itu karena mereka takut pada klannya. Tidak ada alasan baginya untuk memiliki konflik yang tidak perlu dengan kedua pria ini karena orang-orang di luar. Ngomong-ngomong, Nangong Baihe ini adalah orang yang sangat realistis dan cerdas. Anak muda yang merindukan, perjalananmu di sini pasti sulit. Kamu pasti lapar, kan? Melihat Nangong Baihe tidak berencana untuk melakukan apapun pada mereka. Kedua pria itu segera mengikuti mereka kembali ke aula istana dan dengan sopan menyerahkan kedua kaki domba yang telah selesai mereka bakar ke Nangong Baihe dan Nangong Molly. Chu Feng melirik kaki domba dan menemukan bahwa tidak ada yang dilakukan pada mereka. Dengan demikian, dia tidak repot-repot melakukan apapun mengenai tindakan para pria itu. Sebagai gantinya, dia langsung berjalan lebih jauh ke aula istana. Alasan untuk itu adalah karena ada peta besar di sana. Itu adalah peta ke Pulau Abadi. Chu Feng menemukan bahwa wilayah laut ini sangat besar. Ada total 10 pulau seperti yang ada di sana. Adapun peta, itu menunjukkan bahwa masing-masing pulau mengarah ke yang relatif lebih besar. Namun, pulau itu bukan Pulau Abadi. Itu karena ada pulau yang sangat besar di depan pulau itu. Dua kata tertulis di atas pulau yang lebih jauh itu, Pulau Abadi. Dengan demikian, Chu Feng sampai pada pemahaman tentang peta. Wilayah laut ini kemungkinan besar dipisahkan menjadi 10 wilayah. Mereka saat ini berada di satu wilayah seperti itu. Selain itu, titik akhir dari wilayah ini adalah pulau saat ini yang menjadi lokasi mereka saat ini. Saat ini, apa yang harus mereka lakukan adalah berkumpul di pulau lain. Jika tidak ada yang tidak terduga, banyak orang seharusnya berkumpul di pulau itu. Itu karena pulau itu adalah lokasi di mana semua orang dari 10 daerah harus berkumpul. Selama mereka mencapai pulau itu, hanya akan ada satu jalan yang tersisa, jalan langsung menuju Pulau Abadi. Namun, hanya dengan melihat peta, Chu Feng bisa mengatakan bahwa jalan terakhir tidak akan mudah untuk dilalui. Bahkan, itu mungkin jalan yang paling sulit untuk dilalui. Namun, apa yang dipedulikan Chu Feng bukan itu. Yang dia pedulikan adalah apakah Ziling dan Surou mungkin datang ke sini, dan apakah mereka aman atau tidak. Dia juga khawatir tentang wilayah mana Hong Qiang dan Tantai Sue mungkin berada, serta keselamatan mereka. Bagaimanapun, Chu Feng telah menyadari betapa kuatnya laut ini. Itu benar-benar tempat yang sangat berbahaya. Chu Feng, cobalah daging ini, mereka sudah memanggangnya dengan cukup baik. Tepat pada saat ini, Nangong Baihe berjalan ke Chu Feng dengan kaki domba di tangan. Itu memancarkan bau yang lezat. Dia belum memakannya. Aku tidak lapar, kalian semua bisa makan, kata Chu Feng. Ayolah, coba dulu. Kami mengandalkan kamu dalam seluruh perjalanan ini, dan kamu telah mendapat banyak masalah. Jika kamu menolak untuk makan, aku juga akan kesulitan makan, kata Nangong Baihe. Betul, kakak, makan dulu. Jika kamu tidak makan, Molly juga tidak akan makan. Nangong Molly memegang kaki domba lainnya dan berjalan dengan ekspresi cemberut. Kedua saudara perempuan ini benar-benar bertekad untuk membuat Chu Feng makan. Baiklah kalau begitu, mari kita makan bersama. Chu Feng menerima kaki domba dari Nangong Baihe dan menggigitnya. Bicara soal rasanya, daging ini memang dipanggang dengan cukup baik. Melihat bahwa Chu Feng mulai makan, Nangong Molly dan Nangong Baihe mulai memakan kaki domba lainnya dengan senyum di wajah mereka. Sebenarnya, setelah mencapai tingkat mereka, bahkan jika mereka tidak makan atau minum selama berbulan-bulan, mereka tidak akan mati kelaparan. Namun, tetap saja mereka adalah manusia. Perjalanan itu membuat mereka sangat lelah.
Jika mereka bisa makan makanan lezat, itu juga akan sangat membantu kenyamanan mental mereka. Dengan demikian, mereka bertiga menikmati kaki domba. Siapa anak laki-laki itu? Dia benar-benar berhasil dikaitkan dengan dua mises muda klan Nangong Imperial? Petik 2. Tidak tahu. Mungkin dia satu-satunya bocah lelaki cantik yang berhasil memperoleh keberuntungan besar untuk menerima rahmat baik dari dua orang muda yang merindukan itu. Kedua bersaudara, Lei Bukun dan Lei Buguang, mulai bergumam dengan suara rendah. Ketika mereka berbicara, rasa iri yang dalam bisa terdengar dari kata-kata mereka. Meskipun mereka bergumam dengan suara rendah, seseorang di tingkat kultivasi Chu Feng akan dapat dengan jelas mendengar apa yang mereka bicarakan. Jelas, mereka berdua juga tahu bahwa Chu Feng akan dapat mendengar mereka. Karena itulah mereka sengaja bergumam dengan suara rendah. Benar saja, dua orang ini bukan orang yang baik hati. Chu Feng, mereka berbicara buruk tentangmu. Apakah kamu tidak berencana untuk memberi mereka pelajaran? Kata Nangong Baihe. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan bagi mereka berdua, dia dengan tegas percaya bahwa Chu Feng pasti akan mampu mengalahkan mereka. Itu karena dia telah mengalami betapa kuatnya Chu Feng selama perjalanan. Peringkat 3 kaisar setengah bela diri biasa pasti bukan tandingan Chu Feng. Lupakan saja, mengapa merendahkan diri ke level orang seperti mereka? Chu Feng menolak. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Jadi dia sebenarnya pengecut. Hahaha. Melihat bahwa Chu Feng tidak bereaksi, kedua pria itu mulai langsung menghinanya dan tertawa keras. Kalian berdua, perhatikan cara kamu berbicara. Pasukan klan Nangong Imperial aku yang mengikuti di belakang kami akan segera tiba. Jika kamu tidak berperilaku dengan benar, kamu harus menanggung konsekuensinya nanti. Nangong Baihe tidak dapat duduk lagi. Namun, dia tidak bisa menang melawan kedua pria ini dalam pertarungan. Dengan demikian, dia hanya bisa membawa klan Imperial Nangongnya menekan mereka. Setelah mendengar kata-kata Nangong Baihe, ekspresi kedua pria itu berubah. Benar saja, mereka tidak berani menghina Chu Feng lagi. Namun, mulut mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka mulai melanjutkan, membahas hal-hal lain. Kakak besar, aku bertanya-tanya apa yang terjadi pada dua anak ayam yang meninggalkan tempat ini beberapa hari yang lalu. Apakah kamu pikir mereka akan dapat mencapai Pulau Abadi? Lei Buguang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika mereka berdua, aku pikir mereka akan bisa. Lagi pula, mereka sangat kuat. Meskipun mereka masih muda, mereka jauh lebih kuat daripada kita saudara. Mereka bukan anggota biasa dari generasi muda. Mereka adalah jenius sejati. Ketika menyebutkan masalah ini, ketakutan yang samar-samar muncul di mata Lei Bukun. Betul, cewek yang mengenakan rok panjang biru itu benar-benar terlalu kuat. Rasa dingin yang dipancarkannya sangat dingin. Itu hanya cukup untuk mengambil nyawa seseorang. Bahkan aku tidak dapat menahan rasa dingin itu. Meskipun dia adalah kaisar marsial setengah peringkat 1, aku jelas bukan tandingannya. Lei Buguang juga memiliki ekspresi ketakutan yang masih ada. Sementara cewek berbaju biru itu sangat kuat, aku merasa cewek berbaju ungu itu lebih kuat. Meskipun dia tidak mengungkapkan kekuatannya, aku terus berpikir bahwa dia adalah keberadaan yang sangat menakutkan, kata Lei Bukun. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng segera berdenyut. Jelas bahwa kedua pria itu berbicara tentang Surou dan Ziling. Pada saat ini, Chu Feng merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Tampaknya bukan hanya Surou dan Ziling di sini, mereka juga secara kebetulan dikirim ke wilayah yang sama seperti dia. Berdasarkan apa yang dikatakan kedua pria itu, Surou dan Ziling harusnya sangat kuat sekarang. Terlebih lagi, tampaknya Surou sekarang lebih terampil dalam menggunakan mutiara es di tubuhnya. Bagi Chu Feng, ini adalah kabar baik. Namun, segera, ekspresi Chu Feng berubah. Itu karena kedua pria itu mulai berbicara tentang hal-hal yang seharusnya tidak mereka miliki. Betul, itu sebenarnya yang aku rasakan juga. Namun, aku juga merasa bahwa cewek berpakaian ungu itu benar-benar terlalu cantik. Dia bahkan lebih cantik daripada cewek berpakaian biru. Wajahnya yang berkulit putih sangat sempurna. Jika aku bisa memeluknya dan membelai tubuhnya, oh alangkah baiknya itu. Jika aku bisa tidur dengan cewek seperti dia, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesali apapun, ketika Lei Buguang berbicara. Dia benar-benar mulai membelai udara seolah-olah membayangkan sesuatu. Dia memiliki senyum yang sangat cabul dan tak tahu malu di wajahnya. Lihatlah penampilanmu yang tak tahu malu. Namun, aku sebenarnya memikirkan hal yang sama seperti kamu. Hahaha, Lei Bukun juga mulai tersenyum dengan senyum cabul yang sama. Dua bajingan tak tahu malu, mendengar percakapan mereka, Nangong Baihe mulai mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka berdua sedang mendiskusikan topik mereka sendiri. Karena itu, dia tidak punya hak untuk ikut campur. Wos, namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan menuju kedua saudara itu. Kalian berdua, bagaimana kamu ingin mati? Tanya Chu Feng. Apa katamu, kamu berani berbicara kepada kami Kungwang Brothers seperti ini? Apakah kamu sudah bosan hidup? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kedua pria itu langsung marah. Tidak hanya mereka berdiri, mereka bahkan mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka masing-masing dari kosmos saks mereka. Mereka memiliki penampilan yang ingin mengajar Chu Feng pelajaran. Zes. Tepat pada saat ini, tubuh Chu Feng mulai berkedip dengan pencahayaan. Lalu, dia tiba-tiba menyerang. Wos, wos, wos.
Beberapa sinar merah melintas, dan kemudian Kungwang Brothers jatuh ke tanah. Mereka mulai berguling-guling sambil melolong kesakitan. Darah segera mulai menyebar dan benar-benar memenuhi tanah di bawah mereka. Tidak hanya kultivasi mereka dilumpuhkan, lidah mereka juga telah dipotong. Bahkan perhiasan keluarga mereka telah dipotong. Dengan dantian mereka hancur dan kesadaran mereka hancur, mereka memiliki penampilan yang sangat tragis. Aku akan membuat kalian berdua mati kehabisan darah. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia kembali ke Nangong Baihe, mengambil kaki domba di tanah. Dan mulai melanjutkan memakannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi dengan kamu? Sebelumnya, ketika mereka menghina kamu, kamu sepenuhnya mengabaikan mereka. Mengapa kamu tiba-tiba menyerang mereka sekarang dan bahkan mengambil nyawa mereka? Nangong Baihe bertanya dengan kaget dan takut. Itu karena tindakan Chu Feng terlalu kejam. Selanjutnya, dia bertindak begitu acuh tak acuh setelah melakukan hal-hal itu. Seolah-olah dia tidak berpikir membunuh mereka adalah sesuatu yang serius. Itu karena mereka berbicara tentang orang-orang yang seharusnya tidak mereka miliki, kata Chu Feng. Bab 1569 Bala Bantuan. Dua orang yang mereka bicarakan, kamu kenal mereka? Nangong Baihe sangat pintar. Dia mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Chu Feng tersenyum ringan, dan tidak menjawab pertanyaannya. Namun, senyumnya memberitahu Nangong Baihe jawabannya. Kalau begitu, mereka benar-benar layak mati, Nangong Baihe tersenyum. Dia mengerti bahwa ketidakmampuan Chu Feng untuk mentoleransi Kungwang Brothers berarti bahwa dua orang yang disebutkan oleh Kungwang Brothers harus sangat penting bagi Chu Feng. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, oh, itu benar. Aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menjawab aku. Apa pertanyaannya? Silakan bertanya. Jika itu sesuatu yang bisa aku sampaikan, aku pasti akan menjawab kamu, kata Nangong Baihe. Orang seperti apa senior Nangong Longjian? Tanya Chu Feng. Chu Feng tidak tahu Nangong Longjian. Alasan dia bertanya tentang Nangong Longjian adalah karena Bai Ruochen. Berdasarkan apa yang dia ketahui, ayah Bai Ruochen adalah Nangong Longjian. Namun, Bai Ruochen dan ibunya seperti sebuah misteri. Saat ini, dia berhasil menemukan orang-orang dari klan Nangong secara kebetulan. Dengan demikian, Chu Feng ingin tahu orang seperti apa Nangong Longjian. Kamu bertanya tentang Lord Longjian? Sebenarnya, aku juga tidak terlalu mengenal Lord Longjian. Aku belum pernah bertemu dengannya sepanjang hidup aku. Yang aku tahu adalah berbagai prestasi Lord Longjian. Petik 2. Lord Longjian sangat kuat. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, Lord Longjian adalah pakar terkuat di antara semua ahli yang masih hidup di Nangong Imperial Clan. Mungkin, bahkan ketua klan Lord kita tidak akan cocok untuk Longjian, kata Nangong Baihe. Itu benar, itu benar. Tuan Longjian adalah idola aku. Ketika menyebutkan Nangong Longjian, Nangong Moli juga memiliki ekspresi bersemangat. Senior Nangong Longjian benar-benar kuat. Chu Feng pernah mendengar bahwa Nangong Longjian sangat kuat. Namun, dia tidak pernah berharap Nangong Baihe mengatakan bahwa Nangong Longjian bahkan lebih kuat dari kepala klan Nangong Imperial Clan mereka. Orang harus tahu bahwa kepala klan Nangong Imperial Clan adalah eksistensi yang lebih kuat daripada semua Master Majelis 9 kekuatan. Kekuatannya tidak terbatas pada kekuatan saja, itu juga dalam status. Itu adalah sesuatu yang diterima secara publik di seluruh tanah suci martialisme. Betul, dia sangat kuat. Lord Longjian adalah seseorang yang telah menaklukkan persenjataan kekaisaran. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang nyata, bukan yang tidak lengkap atau salinan. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tak tertandingi, kata Nangong Baihe dengan ekspresi serius. Persenjataan kekaisaran, bukan? Ketika menyebutkan persenjataan kekaisaran, Chu Feng mulai mengingat sisa yang ditinggalkan oleh King Xuantian di 9 provinsi benua. Itu karena ada persenjataan kekaisaran di tempat itu. Chu Feng telah mengalami persenjataan kekaisaran itu, dan tahu betapa menakutkannya itu. Setelah berpikir tentang bagaimana Nangong Longjian mampu menaklukkan barang yang begitu kuat, Chu Feng memutuskan bahwa ia akan tampak sangat kuat. Mungkinkah senior Nangong Longjian memiliki seorang putri? Tanya Chu Feng. Bai Ruochen adalah putri Nangong Longjian. Namun, namanya bukan Nangong Ruochen. Sebagai gantinya, ia menggunakan nama keluarga ibunya. Chu Feng tahu pasti ada rahasia untuk ini. Karena itu, dia ingin memahami apa yang sedang terjadi. Putri, tentu saja tidak. Lord Longjian dengan sepenuh hati berfokus pada budidaya bela diri, dan telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat berbahaya di tanah suci martialism. Dia akan marah dengan bahaya untuk mencapai terobosan ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Petik 2. Dia bahkan belum punya istri. Jadi, bagaimana dia bisa punya anak perempuan? Nangong Baihe membantah kemungkinan Nangong Longjian memiliki anak perempuan. Kemudian, bibir kecilnya terangkat ke atas, matanya menyipit, dan senyum nakal muncul di wajahnya. Dia bertanya, hei, kamu tidak mungkin punya ide kan? Kamu pasti berpikir bahwa jika Tuan Longjian memiliki anak perempuan, kamu akan pergi dan bertengkar dengannya, bukankah begitu? Petik 2. Aku hanya bertanya karena penasaran, Chu Feng tersenyum ringan. Namun, dalam hatinya, ia sampai pada kesimpulan tertentu bahwa hubungan antara Bai Ruochen dan Nangong Longjian, seperti yang diharapkan, luar biasa. Namun, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa Bai Ruochen adalah putri Nangong Longjian.
Hanya, dia tidak mengerti mengapa masalah ini disembunyikan dari publik. Apakah dia tidak bisa mendapatkan pengakuan, atau bisakah dia menyembunyikan identitasnya dengan sengaja? Kemungkinan, bahkan Bai Ruochen sendiri tidak tahu mengapa, dan hanya ibu Bai Ruochen dan Nangong Longjian yang tahu sebabnya. Seseorang datang, tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan pandangannya keluar aula istana. Bagian dalam pulau tidak memiliki halangan apapun. Dengan demikian, persepsi Chu Feng mampu menutupi seluruh pulau. Jadi, ketika orang-orang muncul di pulau, dia bisa segera melihatnya. Benar saja, tak lama kemudian, sekelompok orang memasuki aula istana. Ada total 11 orang. Mereka semua mengenakan gaun abu-abu. Pada pinggang mereka adalah plat judul yang sama. Jelaslah bahwa orang-orang ini semua dari kekuatan yang sama. Selain itu, mereka semua memiliki budidaya yang cukup baik. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 2 kaisar setengah bela diri, dan yang terkuat adalah peringkat 5 setengah kaisar bela diri. Namun, meskipun mereka memiliki tingkat budidaya yang tinggi, kekuatan pertempuran mereka tidak tinggi sama sekali, mereka semua memiliki kekuatan pertempuran biasa. Ini berarti bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan kultivasi mereka saat ini dengan bakat absolut dan waktu singkat. Sebaliknya, mereka mengandalkan akumulasi waktu, upaya mereka sendiri, bakat yang layak dan peluang-peluang tertentu untuk mendapatkan tingkat kultivasi mereka saat ini. Dengan demikian, 11 orang ini, terlepas dari usia mereka seperti apa, usia mereka yang sebenarnya setidaknya 500 tahun. Nona Baihe, Nona Molly, kami akhirnya menemukanmu. Mengapa hanya kalian berdua? Ketika pemimpin kelompok melihat Nangong Baihe dan Nangong Molly, dia memiliki ekspresi kegembiraan. Dia segera berjalan dan setengah berlutut untuk menyambut mereka. Kenapa kalian semua baru tiba sekarang? Aku pikir kalian semua tidak akan datang, Nangong Baihe mendengus dingin. Jelas bahwa mereka saling kenal. Nona Baihe, kami menemui beberapa masalah di jalan. Itu sebabnya kami akhirnya terlambat. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Petik 2. Apakah hanya kalian berdua di sini? Tampaknya kalian semua telah dipisahkan oleh badai itu juga. Demi melindungi kutu muda dan tuan muda, biara 3000 kami telah mengirim total 981 orang. Namun, termasuk aku sendiri, kami hanya berhasil menemukan 11 orang, lelaki tua yang memimpin kelompok itu menjelaskan. Setelah mendengar percakapan mereka berikutnya, Chu Feng sampai pada pemahaman bahwa kelompok orang ini berasal dari kekuatan dengan nama biara 3000. Biara 3000 ini terdiri dari 3000 ahli tingkat setengah marsial kaisar. Itu adalah kekuatan tambahan di bawah Nangong Imperial Clan. Kali ini, mereka telah mengirim 981 orang untuk melakukan perjalanan ke Pulau Abadi untuk melindungi orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Namun, karena kenyataan bahwa mereka telah mengalami beberapa masalah di jalan di sini, mereka datang terlambat. Untuk dapat bertemu satu sama lain di sini bisa dikatakan kebetulan. Aku benar-benar tidak akan pernah menduga bahwa teman kecil Chu Feng adalah seorang ahli tersembunyi. Untungnya, kamu ada di sana untuk melindungi dua mises muda. Aku benar-benar bersyukur. Petik 2. Namun, karena kami sudah berhasil tiba, kamu dapat menyerahkan sisa perjalanan kepada kami. Tidak perlu bagi kamu untuk menghabiskan lebih banyak kekuatan atau usaha. Kami pasti akan memastikan untuk membantu kamu dan dua mises muda mencapai Pulau Abadi, setelah Kepala Biara 3000 biara mengetahui tentang apa yang terjadi dengan Chu Feng dan Nangong Baihe. Ia mulai mengucapkan terima kasih tanpa henti. Namun, meskipun dia mengucapkan terima kasih, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia sangat skeptis dengan kekuatan Chu Feng, dan bahkan memandang rendah dirinya. Dia sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nangong Baihe. Mungkin, baginya, Chu Feng tidak lebih dari seorang penipu yang telah menggunakan beberapa metode khusus untuk menipu kepercayaan Nangong Baihe dan kepercayaan Nangong Molly. Kalau begitu, aku harus merepotkan para senior. Jika kita bisa, apa yang kalian pikirkan tentang melanjutkan perjalanan segera? Chu Feng tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang dia. Ketika dia tahu bahwa Su Rou dan Siling telah tiba di tempat ini, dia menjadi tidak sabar untuk mengejar mereka. Ini, jalan di sini agak sulit. Aku pikir akan lebih baik untuk beristirahat sebentar. Selain itu, kita masih harus mempelajari peta ini dengan cermat, bukan? Para tetua dari biara 3000 enggan melakukannya. Mereka telah berhasil melewati badai dengan susah payah, dan sekarang telah tiba di tempat yang indah dengan kicau burung, bunga harum, makanan dan minuman. Secara alami, mereka ingin beristirahat dan mengatur ulang di sini sebelum melanjutkan. Ini hanya peta yang buruk, ada apa untuk dipelajari? Dengarkan Chu Feng, mari kita pergi sekarang. Namun, Nangong Baihe berbicara menentangnya. Sikapnya sangat menentukan. Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan seperti kata Nona Baihe. Dengan Nangong Baihe berbicara untuk itu, mereka tidak berani menolak. Dengan demikian, mereka tidak punya pilihan selain memimpin. Namun, Chu Feng memperhatikan bahwa ketika kepala biara 3000 berbalik, tatapan bahwa ia memandang ke Chu Feng dengan berisi jejak ketidaksenangan. Adapun Chu Feng, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Meskipun kepala biara itu adalah peringkat 5 kaisar setengah bela diri, ia hanya peringkat 5 kaisar setengah bela diri biasa. Jika Chu Feng harus pergi keluar, kepala biara tidak harus cocok untuknya. Dengan demikian, Chu Feng tidak takut mereka mempermainkannya. Bab 1570 No Way Back.
Sebelum mereka pergi, Chu Feng secara pribadi pergi untuk bertanya kepada orang tua itu dan 5 orang muda di pulau apakah mereka ingin pergi bersama mereka. Tanggapan yang dia terima dari mereka adalah bahwa mereka berencana untuk terus tinggal di pulau ini, dan mereka tidak akan mengambil risiko lagi. Mereka akan menunggu sampai cobaan berakhir, ketika laut kembali normal, dan kemudian kembali ke Pantai Emas. Melihat bahwa mereka telah memutuskan, Chu Feng tidak mencoba mendesak mereka untuk bergabung dengannya dan yang lainnya. Sebaliknya, ia langsung berangkat. Perjalanan ke depan dipimpin oleh orang-orang dari Biara 3000. Mereka semua sangat mahir dalam teknik roh dunia. Lebih jauh lagi, 3 di antara mereka bahkan adalah roh-roh dunia kerajaan jubah. Dengan demikian, Chu Feng bisa merasa jauh lebih nyaman. Namun, hal-hal baik tidak pernah bertahan selamanya. Mengikuti jalan di peta dari pulau, jalan bercabang segera muncul di depan mereka. Tidak hanya jalur bercabang 2 ini tidak dicatat di peta, ada juga lorong yang dibentuk oleh 2 badai. Dengan kata lain, jika Chu Feng dan yang lainnya ingin melanjutkan, mereka hanya bisa memilih di antara 2 jalur. Karena sisa lautan ditempati oleh badai yang menakutkan dan tidak mungkin untuk dilalui. Kedua lorong badai ini juga cukup menarik. Jalan di sebelah kiri memiliki angin menderu, hujan deras, dan kilat menyilaukan. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu sangat berbahaya. Namun, jalan di sebelah kanan adalah kebalikannya. Meskipun dikelilingi oleh badai hebat, badai itu tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jalan setapak itu sangat mulus dan mudah untuk dilalui. Dari hanya satu pandangan, seseorang dapat mengatakan bahwa jalan di sebelah kanan lebih aman. Kita akan pergi. Meskipun kiri sepertinya berbahaya, itu sebenarnya hanya tipuan. Meskipun jalan yang benar kelihatannya sederhana, aku khawatir jalan itu hanya akan menimbulkan bencana. Kepala Biara 3000 Biara memandang kedua bagian dan menganalisis. Kepala Biara, aku pikir kamu telah ditipu, kata Chu Feng. Apa katamu, bagaimana aku tertipu? Kepala Biara Tritosat Monastery bertanya dengan ekspresi tidak senang. Tampaknya dia sangat tidak menyukai Chu Feng mempertanyakan keputusannya. Bagian kiri sepertinya berbahaya, dan bagian kanan sepertinya aman. Siapapun dengan sedikit kecerdasan akan tahu bahwa mereka harus mengambil jalan yang tampaknya berbahaya. Misalnya, Kepala Biara, kamu juga sudah memikirkannya. Namun, aku dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa 2 bagian ini ada untuk menipu orang-orang seperti kamu, kata Chu Feng. Bagaimana apanya? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku menganggap diri aku pintar, hanya untuk menjadikan diri aku sendiri sebagai korban dari kepintaran aku sendiri? Kepala Biara 3000 Biara menjadi semakin tidak senang. Jejak amarah bisa terdengar dalam nada bicaranya. Sebenarnya, dia telah memandang rendah Chu Feng sejak awal. Jadi, bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang dia pandang rendah mengkritiknya? Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa para spiritis dunia harus melihat pembentukan roh semacam ini dengan pikiran mereka, dan tidak hanya dengan mata mereka. Petik 2. Hanya dengan menggunakan mata seseorang untuk melihat dan pikiran seseorang untuk menganalisis, seseorang akan dapat mencapai penilaian yang benar, kata Chu Feng. Yo, apakah kamu menyiratkan bahwa teknik roh duniamu lebih kuat dari milikku? Bahwa keputusan yang kamu ambil setelah menganalisis kedua bagian itu adalah mengambil yang di kanan, jalan yang tampaknya aman? Petik 2. Jika kamu ingin mengambil jalan itu, maka silakan. Ingat saja, ketika kamu mati di sana, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kamu, tolol, kata-kata Kepala Biara 1000 Biara penuh dengan kemarahan. Dia sebenarnya bahkan mulai menghina Chu Feng. Namun, Chu Feng hanya tersenyum ringan pada penghinaan Kepala Biara 3000 dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia enggan repot-repot berdebat dengan orang seperti ini. Perhatikan cara kamu berbicara. Chu Feng bukan seseorang yang bisa kamu hina. Jika itu bukan untuknya, Lil Sis aku dan aku mungkin sudah mati. Tepat pada saat ini, Nangong Baihe tidak dapat melanjutkan menonton ini. Nona Baihe, lelaki tua inilah yang tidak tahu bagaimana berbicara. Aku seharusnya tidak menghina temanmu. Hanya, tolong percaya padaku. Kita harus mengambil jalan kiri. Jika kita ingin mengambil jalan yang benar, kita hanya akan mencari kematian. Kepala Biara 3000 tidak berani tidak sopan terhadap Nangong Baihe. Meskipun Nangong Baihe dan Nangong Moli bukan anak perempuan dari kepala klan-klan Nangong, tetap saja ayah mereka memiliki kedudukan yang cukup tinggi di klan Kekaisaran Nangong. Selain itu, Kepala Biara Tritosat Monastery tidak akan tahu nama mereka. Chu Feng, mari kita ambil jalan kiri. Aku juga merasa bahwa meskipun jalan yang benar tampaknya aman, itu sebenarnya harus diisi dengan bahaya tersembunyi. Adapun bagian kiri, itu kebalikannya, Nangong Baihe mendesak Chu Feng. Bahkan ketika kamu dapat mengatakan bahwa lorong kiri tampaknya berbahaya tetapi seharusnya lebih aman, bagaimana mungkin orang yang mengatur formasi ini tidak memikirkan itu? Siapa yang mengatur pembentukan roh ini? Itu adalah penyempurnaan senjata abadi. Ketika dia mengatur pembentukan roh ini, apakah kamu berpikir bahwa dia akan membuatnya sangat sederhana sehingga kita dapat melihat melalui pembentukan rohnya dengan satu pandangan sekilas? Petik 2. Nangong Baihe. Aku dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa immortal penyempurnaan senjata melakukan ini dengan sengaja untuk membuat kamu semua merasa bahwa jalan yang lebih berbahaya adalah jalan yang lebih aman. Dia telah melakukannya untuk menipu kalian semua. Petik 2.
Sebenarnya, tidak hanya bagian kiri yang tampaknya berbahaya, itu sebenarnya sangat berbahaya. Bukan saja jalan yang benar tampaknya aman, itu juga sebenarnya aman. Petik 2. Ini sebenarnya pertanyaan pilihan ganda yang tampak sederhana namun sangat sulit. Di sanalah tepatnya untuk menguji kecerdasan kita, tatapan dan nada bicara Chu Feng menjadi serius. Dia tidak berharap Nangong Baihe dan Nangong Moli mengambil jalan yang salah. Anak kecil, tidak peduli seberapa kuat immunal refinement weaponry, dia masih fana dan bukan dewa. Selain memiliki kekuatan yang lebih kuat dari kita, kecerdasannya belum tentu lebih tinggi dari kita. Jadi, yang terbaik adalah kamu tidak menganggapnya sebagai legenda, kepala biara-biara 3000 diejek dan diejek. Chu Feng tertawa ringan dan memutuskan untuk mengabaikan kepala biara-biara 3000 lagi. Dia memandang ke Nangong Baihe dan berkata, apakah kamu yakin bahwa kamu akan mengikuti mereka? Chu Feng, aku pikir apa yang dikatakan kepala biara bukan tanpa pembenaran, kata Nangong Baihe. Sudah, aku berharap kamu beruntung. Saat Chu Feng berbicara, dia berbalik dengan tegas dan mulai berjalan ke jalan yang benar. Kakak perempuan, bagaimana kalau kita pergi dengan kakak laki-laki Chu Feng? Nangong Moli meraih tangan Nangong Baihe dan mengayunkannya bola-balik tanpa henti. Lil sis, aku juga tidak ingin Chu Feng membuang hidupnya. Namun, aku harus bertanggung jawab untuk kamu. Kalau tidak, aku akan mengecewakan ibu kita yang sudah meninggal. Petik 2. Meskipun Nangong Baihe juga memiliki ekspresi keraguan ketika dia melihat ke belakang Chu Feng yang secara bertahap menghilang dari garis pandangnya, dia tidak memilih untuk mengikutinya. Pemuda itu berani mengatakan bahwa aku berpikir diri aku pintar, hanya untuk menjadikan diri aku korban kecerdikan aku sendiri. Faktanya, orang yang berpikir dirinya pintar adalah dia. Benar-benar muda dan tidak berpengalaman. Kematiannya adalah kesalahannya sendiri, kepala biara 3000 diejek. Aku memberitahumu lagi, Chu Feng adalah temanku. Dia bukan seseorang yang bisa kamu hina. Jika aku mendengar kamu berbicara buruk tentang dia lagi, aku akan meminta kamu membayar harganya, tiba-tiba. Nangong Baihe menunjuk ke kepala biara-biara 3000 dan memarahinya dengan nada yang sangat serius. Pada saat ini, rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini cerdas, pria tua ini cerdas. Pada saat ini, kepala biara 3000 biara sangat ketakutan. Dia tidak berani mengatakan hal lain. Karena itu, dia berjalan maju dan terus memimpin jalan menuju Nangong Baihe dan yang lainnya. Jalan yang mereka pilih adalah jalur kiri, jalur badai yang tampaknya sangat berbahaya. Namun, setelah mereka memasukinya, mereka menemukan bahwa mereka salah. Tidak hanya bagian ini terlihat sangat berbahaya, itu sebenarnya sangat berbahaya. Setelah memasukinya, mereka langsung bertemu dengan tekanan besar. Selanjutnya, monster laut akan sering muncul dari dalam badai untuk menyerang mereka. Pada awalnya, dengan hadirnya orang-orang dari biara 3000, mereka dapat melanjutkan perjalanan. Monster laut biasa tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Namun, tanpa disadari, mereka berjalan ke pembentukan roh. Tidak hanya formasi roh yang menjebak mereka di dalamnya, monster laut tingkat 6 Half Martial Emperor bahkan muncul dalam formasi roh itu. Monster laut itu adalah naga laut biru. Meskipun itu juga dibentuk oleh pembentukan roh, itu memiliki niat membunuh yang melonjak. Terperangkap dalam pembentukan roh, Nangong Baihe dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Mereka mirip dengan ikan di atas talenan. Ke-13 dari mereka menunggu kematian mereka. Mereka salah. Pilihan mereka salah. Bukan hanya Nangong Baihe dan Nangong Moli yang menyadari bahwa mereka salah, bahkan orang-orang dari biara 3000 menyadari bahwa mereka salah. Namun, pada saat ini, mereka tidak memiliki jalan kembali.